Soekarno, Hatta, Soepardjo, dan Sudiro sedang berbicara di ruang tamu. Lalu kelima pemuda itu datang. Malam Bung Karno, itu yang penting yang harus kami sampaikan. Apakah gerangan yang membawa kalian malam-malam begini? Senang menyaksikan semangat para pemuda. Silakan kalian sampaikan. Kami ingin agar Bung Karno dan rekan-rekan mengadakan proklamasi kemerdekaan besok. Kenapa harus mendesak begini? Jepang telah menyerah kalah pada sekutu, Bung. Aku mendengar dari teman Indiaku bahwa berita ini telah tersebar ke seluruh dunia. Ini adalah kesempatan bagi kita, Bung. Bila keinginan kami ini kalian tolak, akan terjadi pertumpahan darah. Tidak akan segan berbuat kasar demi kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa meluaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya bertanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Kalian silakan kembali. Kami bicarakan hal ini terlebih dahulu. Besok kita akan bahas dengan seluruh anggota PPKI. Apa yang harus kita lakukan? Lihat reaksi mereka barusan. Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta saja, agar segera menyusun proklamasi. Tentu saja Bung, harus. Aku telah mendengarnya dari siaran radio temanku. Jepang benar-benar telah berakhir. Ini adalah kesempatan emas ketika Jepang sedang lemah dan Belanda sedang tidak di sini. Singgi, kau persiapkan peralatan untuk membawa mereka. Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. 4 pemuda sedang membawa Soekarno dan Hatta ke sebuah ruangan. Berdua bisa mulai menyusun naskahnya sekarang. Kami tidak akan melakukan hal itu di sini. Paham kekhawatiran kalian, tapi bukan begini caranya. Jepang telah benar-benar berakhir, Bung, dan Belanda sedang jauh. Ini kesempatan kita untuk pernyataan merdeka. Ini kesempatan langka, Bung. Ya, aku paham maksudmu. Tapi jangan sampai berubah darah karena kita gegabah. Walaupun Jepang kalah, mereka yang di sini tetap lebih kuat dari kita. Jadi Bung Karno punya rencana apa? Aku akan tanyakan pada Jepang. Apakah mereka serius dengan janji merdekanya? Kita susun proklamasi sendiri, lalu kita nyatakan kemerdekaan. Jangan ditunda. Keempat pemuda itu saling menatap bangga dan mengangguk dengan jawaban Dwi Tunggal itu. Lalu Soepardjo dan Sudiro datang. Selamat malam. Kalian bersedia melepas Bung Karno dan Bung Hatta? Kami harus menjemputnya. Laksamana Maeda bersedia menjaga keselamatan mereka untuk menyiapkan proklamasi di rumahnya. Kalian yakin? Proklamasi pasti terlaksana. Yakin, nyawaku taruhannya. Baiklah, lepaskan ikatan mereka. Malam penyusunan naskah pada 16 Agustus, setelah Soekarno dan Hatta menemui perwakilan Jepang, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Bagaimana Bung, Jepang mengizinkan? Tidak. Mereka melarang kita mengambil langkah apapun. Telah tunduk pada sekutu. Sekutu menjadikan alat untuk kembalinya Belanda menjajah kita. Sesuai dugaan, sepertinya malam ini harus kita lakukan. Aku akan amankan keadaan di sekitar. Bung bisa merancangnya di sini. Aku temani kalian patroli dan mengecek keadaan. Ya, mari kita berjaga di teras luar. Baiklah, Bung Karno, aku dan Soepardjo akan merancangnya. Silahkan kalian lanjutkan. Kalian aman di rumahku. Sudiro, Diah, Soekarni, dan Sajuti berjaga di luar. Sedang Maeda dan Miyoshi pamit undur diri. Masih ingatkah saudara, stek dari bab perancangan pembukaan Undang-Undang Dasar kita? Ya, saya ingat, tetapi tidak lengkap seluruhnya. Tidak mengapa, kita hanya memerlukan kalimat-kalimat yang
menyangkut proklamasi dan bukannya seluruh teksnya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu bertiga menemui Sudiro dan kawan-kawan di teras. Soekarno lalu membacakan naskah dan semuanya mengangguk. Naskah sudah siap. Besok kita dan anggota PPKI akan menandatanganinya. Ya, agar sah seperti deklarasi kemerdekaan Amerika. Jangan, Bung. Mereka anggota PPKI itu hanyalah budak-budak Jepang. Bagaimana kalau cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja, lalu ditambahkan atas nama bangsa Indonesia? Baiklah, Sejuti, kau ketik ini. Dia, kau perbanyak salinan naskah itu, lalu sebarkan ke semua tempat. Besok kita akan bacakan di halaman rumahku jam 10 pagi. Baik, Bung. Kami akan siapkan semuanya. Aku akan mengundang semua tamu. Latif, kerahkan anak buahmu untuk menjaga di sekitar rumah ini. Baik, dokter. Bagaimana? Peralatan kita sudah siap. Mikrofon dan pengeras lainnya. Aku telah meminjamnya dari Gunawan, pemilik toko radio Satria di Salemba. Orangnya sudah perjalanan ke sini untuk mengantar peralatan. Baiklah. Suhud, bagaimana dengan tiang bendera? Aku lupa. Baiklah, ku siapkan bambu dulu. Tadi aku melihatnya banyak di belakang. Bung Karno, ayo kita mulai saja. Aku khawatir Jepang menangkap kita. Saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas Muwardi tidak mau menunggu, silakan membaca proklamasi sendiri. Oh, syukurlah, ayo. Latif memberi aba-aba kepada seluruh peserta. Semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif mempersilahkan Bung Karno dan Bung Hatta maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon, lalu memulai pidato singkat. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sudah berlangsung puluhan, bahkan ratusan tahun, dan telah mengalami gelombang naik dan turun. Tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada Jepang, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Creatures of my dreams.